komedi yang mana dulu nih? Kalau misalnya pasti ada briefing ya. Kalau kita mau ada janjian buat ngelawak, biasanya janjian. Atau misalnya kayak, kayaknya ini kurang asik nih, kita ganti aja gini gimana? Iya. Gitu. Ngobrol lah yang paling penting. Bedah. Jangan sampai ada bintang tamu kita cuekin gitu kan. Jangan sampai tuh begitu. Kita nggak sapa. Itu kan tadi kita harus respect. Tapi pernah ada yang marah nggak sih? Kita baper. Kalau di depan kamera enggak ya. Iya benar. Pas belakang setelah Rosin kayak maaf ya tadi aku apa-apa Santai. kan kita nggak ada yang tahu ya, hati seorang kita ada yang tahu, tapi alhamdulillah sejauh ini sih aman ya, nggak ada sih, gitu. nggak ada yang marah. Oke, tapi kan dulu pasti juga pernah dengar kan berita-berita di medsos yang ya podcast yang buat yang ada yang uncomfortable gitu. Lu sendiri gimana menanggapi? Lu kan bikin kayak podcast ini gimana cara jaganya gitu biar di bintang tamu pas udah selesai dari lu komentar gimana? Iya ya, aku ya balik lagi ke persona masing-masing, nggak tahu ya, balik itu kan ketersinggungan, mungkin ada hal yang kelewat, miss gitu ya, mungkin maksudnya Canda. pada di saat itu, di momen itu mungkin ngerasanya oh kayaknya aman nih untuk dibicarakan, tapi ternyata pada saat udah sampai di tayangan di netizen nyampenya beda, itu nggak bisa dikontrol kayaknya. Kalau gitu itu tinggal minta maaf aja. Ya, itu mungkin jadinya bisa jadi pembelajaran, bisa jadi edukasi buat kita host. Oh nextnya ini hati-hati ya, ini hal yang sensitif kayak gitu. Kalau berita yang Angel itu lihat di medsos yang ramai podcast yang dia gimana tanggapan? Emang sih iya, gue nggak tahu itu gue. Itu si selebgram atau siapa gitu, berarti belum. Nah itu hanya mau Om Ded dah. Nggak tahu, iya nggak tahu. Ki, tapi lu pernah nggak sih maksudnya ketika ditawarin Ki ini bintang tamu ini, tapi lu langsung aduh kayaknya dia nggak bisa dilawakin nih, dia nggak bisa dibicarain. Lu pernah ada di posisi itu nggak sih Ki? Tergantung di acara apa ya. Kalau misalnya emang tujuannya talk show, ngobrol siapapun orang bisa ngobrol. Sependiam-pendiam orang pasti bisa ngobrol gitu. Cuman treatment biasanya. Kalau misalnya diskusi kita sama kreatif tuh pasti ada, Kak ini kayaknya terlalu dipaksakan nih, ini janganlah gitu. Kayaknya ini terlalu sensitif. Itu pasti ada pertimbangan kita untuk diskusi sama tim kreatif. Kalau kayaknya ini nggak bisa dilawakin deh. Kayaknya nggak gitu kalimatnya. Gitu. Oke, aman? Oke. Iya. Lebih trauma gagal nikah sih aku ya. Kalau ya itu balik lagi ya, ketersinggungan. Kadang-kadang orang yang nggak tersinggung, fansnya tersinggung gitu kan. Kadang-kadang nggak bikin trauma sih sebenarnya, selama aku dengan objek tuh baik-baik saja. Ya, betul. Mau itu sama menteri, sama pejabat, orang kan bilang lu tega banget, kamu lu tajam banget gini-gini. Loh kalau aku sama bapak ini baik-baik aja, loh aku ngumpul bareng, misalnya makan bareng gitu. Ya nggak bikin trauma sih. Balik lagi itu kan hiburan ya. Iya. Yang kemarin tuh gimana? Yang mana bang? Kenapa? Transfer. Ya, mau nanya yang transfer apa yang mana nih? Kalau ditanya udah kelar apa belum? Mulainya apa ya? Tidak dia mau mulai. Iya gitu, mulai sama apa aja dulu gitu. Kalau aku sama Dede sampai sekarang baik-baik aja, masih WA-WA-an. Nanti jangan dibongkar dulu deh, pokoknya masih WA-WA-an. Tapi setelah itu udah minta maaf atau gimana? Kenapa? Jadi, setelah itu Ada komunikasi kita berdua, maksudnya kan aku takutnya nanti dari netizen ini menggiring opini apakah benar apa yang disampaikan sama fansnya adalah membuat Dede menjadi apakah semarah itu, apakah tersinggung, apakah seperti yang dirasakan sama fansnya gitu kan. Jadi ya pasti ada komunikasi aku sama Dede baik-baik saja. Ternyata Dede pun kayak enggak lah gitu mah ya biasa aja gitu. berarti setelah lu yang roasting terus ada fans yang mulai nungguin, lu ada permintaan maaf nggak mas? Ada di setelah live di WhatsApp atau gimana? Ya justru ya kan aku sama Kak Dede masih komunikasi gitu. Jadi kayak ya kan aku, ibaratnya gimana ya, gini deh, kalian tuh sama ngeliat sama seperti orang-orang di politik di atas sana, fansnya kan ini berantem, ngojek ini berantem, sementara yang di atas tuh kayak baik-baik aja gitu. Kadang-kadang kalau ditanya aku sama Dede permintaan maaf gitu, komunikasi kita pasti ada gitu, selalu ada, bahkan selalu. Ki, kalau boleh jujur Ki, udah habis berapa duit Ki buat nutup mulut netizen? Kalau boleh jujur Ki. Sedekah nggak boleh diomongin gitu. Cuman mungkin bisa jadi bisa jadi salah satu apa ya bilangnya ya, trik baru kali ya buat teman-teman yang mungkin
dibully, karena sebenarnya aku menerapkan sistem ini bukan hanya untuk yang bully aku. Beberapa kan pasti ada yang aku lihat dulu tapi profilnya, oh ya memang ternyata butuh bantuan, ya kenapa kalau kita bisa bantu kenapa enggak. Dan ketika ada yang bully tujuannya bukan, aku lihat kayak oh kayaknya lagi ada masalah nih, makanya pelampiasannya ke aku nih marah-marah gitu kan. Cobalah kita ajak ke hal yang baik yang bisa meringankan bebannya mungkin ya. Dan dia menyambut dengan baik, ya alhamdulillah ini bisa pelajaran buat teman-teman supaya kalau ada yang bully, ada yang hate comment, gak usah diambil pusing, gak usah dimasukin ke hati, udah mendingan kasih duit. Idenya dari mana itu awalnya Gini, aku balik lagi, itu aku lakukan bukan yang pertama, tapi memang baru aku upload karena momennya pas. Jadi memang kalau misalnya aku selalu punya pikiran, punya pandangan gini, orang bisa ngehujat orang lain, bisa maki-maki orang lain, itu biasanya cuma karena satu, hidupnya nggak bahagia. Itu. Jadi ketika kalau misalnya dia ada masalah di rumah, nggak bahagia pasti pelampiasnya ke orang, makanya kita kasih